Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Zerahuta Galung dengan NIM 07031949. Saya dari kelas Matematika 1 semester 5. Di sini saya akan membahas materi tentang anuitas di muka pada nilai yang akan datang atau disebut juga future value. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari apa itu anuitas di muka. Anuitas di muka tidak jauh berbeda dengan anuitas biasa. Perbedaannya terletak pada pembayaran pertama. Jika pada anuitas biasa pembayaran atau penerimaan terakhir dilakukan pada akhir periode pertama, maka anuitas di muka pembayaran pertama dilakukan pada saat transaksi. Sehingga untuk kasus jumlah dan waktu periode cicilan yang sama, anuitas di muka akan selesai lebih cepat dibandingkan dengan anuitas biasa. Seperti yang terlihat pada gambar, jadi dapat disimpulkan anuitas di muka merupakan anuitas yang pembayarannya per periode dilakukan pada awal dari interval pembayaran. Karena pembayaran pertama dilakukan di awal periode atau pada hari ini, maka anuitas di muka berakhir satu periode setelah pembayaran terakhir dilakukan. Anuitas di muka terbagi dua macam, yaitu anuitas di muka nilai sekarang atau disebut present value dinotasikan dengan PV. Yang kedua, anuitas di muka nilai akan datang atau future value dinotasikan dengan FV. Selanjutnya saya akan membahas anuitas di muka nilai yang akan datang. Nilai yang akan datang dari suatu anuitas adalah akumulasi jumlah pembayaran dan jumlah bunga pada akhir periode. Sehingga pada anuitas di muka nilai yang akan datang ekuivalen dengan jumlah pembayaran dan bunga pada satu periode setelah pembayaran terakhir. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Gambar tersebut menunjukkan akumulasi pembayaran sampai periode sama dengan anuitas biasa, namun karena pembayaran pada anuitas di muka berakhir satu periode lebih cepat dari anuitas biasa, maka perlu menambahkan bunga untuk satu periode berikutnya. Sehingga dapat ditentukan persamaan untuk anuitas di muka yang akan datang adalah VP sama dengan 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I dikali A kali 1 tambah I. Dengan VP yaitu future value atau nilai di akhir periode ke N atau nilai yang akan datang, I yaitu tingkat bunga per periode, N yaitu jumlah periode, dan A yaitu anuitas atau pembayaran per periode. Berikutnya kita akan masuk ke contoh soal untuk mencari nilai yang akan datang. Hitunglah nilai yang akan datang pada akhir tahun kelima dari tabungan 2 juta rupiah yang disetorkan selama 5 tahun mulai hari ini jika tingkat bunga 5% per tahun yang diperhitungkan secara tahunan. Dengan penyelesaian, diketahui N sama dengan 5 dikali 12 bulan sama dengan 60 kali, I sama dengan 5% dibagi 12 bulan sama dengan 0,417% sama dengan 0,00417, dengan nilai A yang diketahui sama dengan 2 juta, ditanya future value. Jawabannya, VP sama dengan, masukkan rumus untuk mencari nilai yang akan datang, yaitu 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I kali A kali 1 tambah I. VP sama dengan, masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, nilai N, I, dan A, yaitu 1 tambah 0,00417 pangkat 60 kurang 1 dibagi 0,00417 dikali 2 juta dikali 1 tambah 0,00417. VP sama dengan, hitung nilai 1 tambah 0,0417 pangkat 60 kurang 1 diperoleh 0,2836141
dibagi dengan I, yaitu 0,00417 dikali 2 juta dikali 1,00417, yang menghasilkan nilai yang akan datang yaitu 136.993.277 rupiah. Jadi tabungan sebesar 2 juta yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun dimulai dari hari ini dengan tingkat bunga 5% per tahun yang diperkirakan secara tahunan adalah sebesar 136.593.277 rupiah. Dari anuitas di muka nilai yang akan datang dapat kita menentukan besar cicilan, yaitu dengan rumus A sama dengan VP per 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I dikali 1 tambah I. Adapun contoh yang saya buat di sini untuk menentukan besar cicilan pada anuitas di muka nilai yang akan datang, Gino membutuhkan uang 100 juta pada tanggal 31 Desember 2023 dan memutuskan untuk setiap tahunnya menabung dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Jika bunga yang tabungan tersebut 12% per tahun, berapakah jumlah uang yang harus ditabung oleh Dino per tahunnya? Penyelesaian: diketahui nilai VP sama dengan 100 juta, I sama dengan 12% atau 0,12, N sama dengan 10. Yang ditanya nilai A atau besar cicilan. Jawabannya A sama dengan, masukkan nilai rumus besar cicilan VP per 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I kali 1 tambah I. A sama dengan, masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui 100 juta per 1 tambah 0,12 pangkat 10 kurang 1 per 0,12 kali 1 tambah 0,12. Diperoleh A sama dengan 5.087.871,8 rupiah. Jadi, tabungan yang harus dilakukan Dino per tahunnya atau besar cicilan untuk menabung jika tingkat bunga 12% per tahunnya adalah sebesar 5.087.871,8 rupiah. Kita dapat menghitung jumlah periode pada anuitas di muka nilai yang akan datang dengan persamaan N sama dengan min log 1 tambah VP kali I per A kali 1 tambah I dibagi log 1 tambah I. Contohnya, jika Laura menabung 1 juta rupiah pada setiap awal bulan pada sebuah bank yang memberikan bunga 9% per tahun, berapa kali Laura harus menabung agar ia dapat mencapai uang sekurang-kurangnya 76 juta rupiah? Penyelesaiannya, diketahui nilai VP sama dengan 76 juta, A sama dengan 1 juta, I sama dengan 9% per 12 bulan, sama dengan 0,75%, sama dengan 0,075. Yang ditanya nilai N. Dengan jawaban N sama dengan, masukkan persamaan untuk mencari jumlah periode, lalu masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus. Jadi dapat diperoleh N sama dengan min log 1,5657 per log 1,0075. Jadi dapat diperoleh nilai N sama dengan 60,001 atau 61 kali. Jadi, waktu yang dibutuhkan Laura untuk mendapatkan uang 76 juta rupiah dengan tingkat bunga 9% per tahun adalah selama 60,001 atau 61 kali atau 61 bulan. Selanjutnya, kita dapat menghitung bunga pada anuitas di muka nilai yang akan datang dengan menggunakan persamaan VP sama dengan 1 tambah I pangkat N kurang 1 dibagi I kali A kali 1 tambah I. Baiklah, materi yang sudah saya bawakan sudah berakhir sampai di sini. Sekian dan terima kasih saya ucapkan, dan saya
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.